Kalau gitu berarti memang posisi istri itu sangat penting ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu ya. Dan ini bagaimanakah hubungan suami istri yang ideal menurut Kiai Hasyim? Karena kan kita sedang lagi membahas soal rumah tangga dan nanti akan kita lanjutkan dengan membahas bagaimanakah kisah beliau bersama dengan istri beliau. Jadi mungkin sebagai prolog mungkin sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih Kiai Hasyim mempunyai perspektif tentang hubungan antara suami dan istri itu seperti apa? Ya semuanya berlandaskan saling percaya, saling pengertian. Saya tidak yakin ya jika Kiai Hasyim itu mencari istri yang bukan dari keluarga pesantren gitu. Yeah. Itu Kiai Hasyim akan sangat susah nanti. Bukan apa-apa. Yeah. Susahnya bagaimana? Ya karena istrinya nanti tidak akan paham ya ritme orang pesantren seperti apa. Ritme bagaimana sih kiai itu, sibuknya kiai, pengasuh lagi ya. Ngurusi santri, ngurusi pondok itu istrinya harus tatak gitu ya. Harus tatak, harus kuat gitu ya. Iya. Makanya dari sekian istri kan semuanya background pesantren. Jadi kan istrinya tidak diduakan lagi, ini sudah diratusan kan lagi gitu kan. Karena santrinya kan banyak. Iya. Maka ya itulah jadi meskipun Kiai Hasyim itu beberapa dijodohkan sebagaimana Kiai Yakub, tapi juga ada seperti Kiai Masruro itu kan juga Nyai Masruro itu kan dinikahi ya karena inisiatif ingin beliau mengobati terus akhirnya ya. Dan yang dicari memang adalah sosok yang mengerti cita-cita luhur dari Kiai Hasyim. Jadi mungkin baiknya karena saya juga masih berumah tangga itu juga baru ya belum sampai 5 tahun. Iya, apalagi saya. Iya. Ya mungkin ya semuanya atas asas saling percaya, saling pengertian gitu. Dan sama-sama masing-masing juga harusnya paham gitu. Jadi ada beberapa cita-cita bersama yang dituju bersama. Ya seperti Kiai Hasyim itu cita-citanya membangun pesantren, lalu mengembangkan bukan mengembangkan pesantrennya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendorong semua santri untuk jadi pengasuh, mendirikan pesantren. Lalu yang paling inti itu adalah ya bagaimana umat Islam Indonesia ini dapat menjalankan syariat, menjalankan kegiatan keagamaan secara bebas. Maka itu oleh karena itulah Kiai Hasyim mendorong resolusi jihad segala macam. Itu bukan bahwa kemerdekaan itu adalah hanya wasilah supaya syiar Islam di Indonesia ini semakin luas, semakin luas. Maka ya Kiai Hasyim akhirnya dengan segala cita-cita dan tujuan luhurnya itu, istri-istri beliau ini paham dan akhirnya juga ikut menyokong Kiai Hasyim perjuangan beliau. Nah, maka penting seorang suami itu bisa memberikan pengertian. Ini tujuan kita. Jangan dirusak ini. Mungkin harusnya disupport gitu. Mungkin sejak awal itu sudah harus dikasih tahu bahwa kesibukan seperti ini akan perjuangan itu nggak sampai terganggu gitu ya. Iya. Dan tetap disupport oleh istri. Betul. Ya begitu pula kan Kiai Wahid kan. Ya. Saya baca berangkat dari pesantren itu di situ juga ya namanya suami bagaimana sih suami yang sibuk untuk umat gitu. Dengan anak-anak yang banyak. Ya, terencil. Itu akhirnya jadi harus saling percaya, saling pengertian bahwa rumah tangga ini tidak hanya
sayang-sayangan, tetapi lebih dari itu kita sebagai manusia ini memiliki tujuan hidup yang harusnya dengan berumah tangga, istri sebagai orang kedua suami, istri sebagai orang yang paling dipercaya suami, siapa lagi ya kalau bukan istri, harusnya bisa mengerti itu dan bisa mensupport. Itu yang saya tangkap ya, kesan itu yang saya dapatkan ketika saya membaca kehidupan rumah tangga. Ya, Kiai Hasyim, Kiai Wahid. Mungkin untuk segmentasi pertama ini, untuk sesi pertama ini kita cukupkan, Ustaz. Jadi memang berarti para pendahulu kita, terutama Kiai Hasyim, memberikan tauladan kepada kita tentang bagaimanakah berumah tangga itu seperti apa. Dan kita juga sempat mengulik beberapa hal tentang kehidupan pribadi beliau, terutama soal berapa sih jumlah istri beliau, ya kan, masih kontroversi, satu orang masih belum ketemu nih datanya, semoga segera ketemu. Dan satu orang butuh konfirmasi, kita harus segera ke Siwalan Panji untuk mengkonfirmasi tentang Nyai Nafisah 1 ya. Nyai Nafisah 1, Nyai Nafisah Yakub, karena Nyai Nafisah yang 2 udah jelas gitu kan. Dan mungkin lebih klarifikasi juga soal Nyai Amani tadi itu, mungkin datanya perlu berlengkap lagi. Betul, ini saya karena baru baca emang. Saya juga baru kenal dengan Mas Ulum ini siapa, saya juga baru kenal Bapak Ulum yang menulis Mu'asis ini kan, masih belum kita tahu dia ada datanya dari mana. Iya, betul.